Halo, selamat datang di JD Channel. Kali ini JD Channel hadir dengan format baru, yaitu berupa podcast ngobrol saham bersama Mas JD. Di podcast ini kita akan ngobrol saham seputar tentang IISG, tentang market review ke depannya seperti apa, analisa saham, maupun hal lain yang berkaitan dengan saham juga. Nah, pada podcast pertama kali ini kita akan bahas gimana sih arah IISG ke depannya. Seperti kita ketahui, 2020 kita udah jalan 6 bulan, udah semester pertama udah kita lewati. Nah, gimana dengan semester kedua berikutnya? Nah, kita akan coba menganalisa kira-kira gimana pergerakan IISG ke depannya. Nah, kalau kita membahas tentang IISG ke depannya, maka tidak terlepas dari kita melihat ekonomi global secara keseluruhan. Jadi kita lihat ada beberapa hal yang menjadi concern kita ke depannya yang harus kita perhatikan. Seperti diantaranya adalah perkembangan virus COVID-19 yang masih terus meningkat. Seperti kita ketahui, saat ini di seluruh dunia kasus COVID udah mencapai 10 juta kasus. Nah, ini kita lihat ini selalu meningkat setiap harinya dan kekhawatiran kita adalah akan muncul gelombang kedua dari COVID-19. Nah, kalau kita lihat secara negara bahwa negara-negara lain sebenarnya udah mulai melandai ya. Udah mulai melandai, dia punya perkembangan kasus, namun di Amerika masih naik ya cukup signifikan, malah Amerika melonjak sendirian. Nah, ini yang kita perlu waspada ke depannya seperti apa gitu. Nah, gimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri kita lihat perkembangan kasusnya terus meningkat ya. Kita lihat bahkan per hari kemarin, hari Jumat kemarin tanggal 3 Juli itu udah mencapai 60.000 kasus. Jadi kalau kita lihat grafiknya masih uptrend dan boleh dibilang bahwa kita sama sekali malah belum itu kurva kita belum melandai, jadi gelombang pertama aja belum selesai gitu ya. Jadi ini yang kita mesti waspadai, yang menjadi perhatian kita bersama ke depannya. Nah, kalau kita lihat ada meme yang lucu ya. Meme yang kita lihat ketika COVID masuk di Indonesia, wah semua orang udah pada panik, udah pada cemas gitu ya. Tapi kita lihat setelah berjalannya waktu, setelah masuk tembus 55K, wah orang udah sini kita orang udah mulai santai, udah goes ya, udah mulai goes, udah mulai mengabaikan segala yang berkaitan dengan COVID ini gitu. Jadi kalau kita lihat secara global, kita lihat emang COVID masih terus meningkat kasusnya. Namun ketakutan masyarakat terhadap COVID itu udah jauh berkurang gitu. Jadi masyarakat udah nggak terlalu panik, udah bisa beradaptasi ya, atau dikatakan hidup berdamai dengan COVID, sehingga COVID udah nggak terlalu menakutkan dibandingin 3 bulan yang lalu ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada meme yang lucu juga yang dikatakan satu kontradiksi antara stock market dengan ekonomi. Jadi ketika dikatakan ekonomi itu ibaratnya lagi kebakaran, lagi hancur lebur, tapi di stock market masih adem-adem gitu. Orang masih bisa tenang, masih main golf. Kalau ada beberapa lain lagi digambarkan ekonomi hancur, market masih berdiri megah. Nah, jadi kita lihat memang akhir-akhir ini ada great disconnect ya, ada ketidaksinkronisan antara data-data ekonomi dengan apa yang terjadi di market kita, baik itu di market global maupun di market lokal kita. Nah, ini tentu menimbulkan tanda tanya ya, atau mungkin membuat sebagian orang udah tidak memperdulikan lagi tentang data-data ekonomi. Ya, sehingga orang bilang, ekonomi sih walaupun hancur-hancuran, yang kita di market masih aman-aman aja tuh gitu. Kita masih bisa mencari cuan di market, harga saham masih naik-naik terus, bahkan di Amerika itu udah beberapa saham ada yang udah bikin rekor tertinggi baru. Nah, terus kira-kira gimana kita menyikapinya gitu.
Nah, bahkan IMF sendiri merilis satu warning bahwa jangan tertipu dengan bandar. Ya, IMF rilis saham ini saat ini rapuh. Jadi kita bahas balik lagi yang namanya fundamental ya. Jadi saya percaya fundamental itu nggak akan bohong gitu. Jadi ketika saat ini kita lihat kelihatannya baik-baik saja, tidak ada hubungan sama sekali antara ekonomi dengan stock market. Namun kita harus tahu bahwa stock market itu sendiri dibangun atas dasar fondasi ekonomi. Jadi ketika ekonominya hancur, ya ketika ekonominya kita goncang, itu pasti akan memberikan impact ke market cepat atau lambat. Nah, masalahnya cepat atau lambat. Mungkin itu yang harus digaris bawahi. Apakah kejadiannya akan terjadi secara cepat atau mungkin akan terjadi delay. Ya, jadi ke orang udah mulai melupakan, orang mulai terlena dengan kenaikan rally saham yang dikatakan membentuk V-shape. Nah, ketika itulah mungkin akan terjadi koreksi yang besar sehingga market kembali turun. Jadi kalau kita lihat dulu di tahun 1929 yang dinamakan Great Depression, nah itu market juga sempat rebound dari titik terendah, itu reboundnya sekitar 50%. Nah, setelah rebound 50%, mereka kembali turun lagi membentuk low yang lebih rendah. Dan itu terulang 2 kali. Setelah turun bikin low lebih rendah, dia rebound lagi, naik lagi mungkin sekitar 30%, 40%, kemudian dia turun lebih dalam lagi, sehingga membuat orang-orang pada panik dan depresi, sehingga orang bilang saham ini udah nggak ada harganya, semakin murah, membuat orang depresi dan meninggalkan bursa saham. Nah, itu yang kita harus belajar dari sejarah, jangan melupakan sejarah, tapi kita belajar dari sejarah bahwa kejadian ini walaupun tidak sama, tapi mungkin ada kemungkinan bahwa bisa saja ini akan terulang, akan mirip-mirip lagi gitu ya. Nah, bahkan kalau kita lihat ekonomi kita diprediksi pada kuartal kedua ini akan mengalami kontraksi ya. Dari Sri Mulyani, dari IMF juga mengatakan demikian, kemudian dari Bank Indonesia juga mengatakan demikian, bahwa kuartal kedua tahun 2020 ini ekonomi kita akan jeblok ya, akan berada di kisaran minus 3 sampai 5%. Nah, ini udah menjadi sebuah warning buat kita, udah membuatkan kita gambaran ke depannya bahwa ketika ekonomi kontraksi, ketika ekonomi minus, nah berarti akan ada efek-efek yang ditimbulkan ke depannya. Seperti kalau kita lihat itu beberapa maskapai kayak di industri penerbangan, itu beberapa maskapai udah melakukan PHK ya, di Garuda kemarin, kemudian Lion Air juga melakukan PHK. Badai PHK ini juga akan terjadi di sektor-sektor lainnya. Seperti kita ketahui, COVID ini sangat berpengaruh efek sekali terhadap sektor pariwisata, termasuk diantaranya penerbangan, hotel, dan pendukung lainnya. Jadi kita lihat PHK udah mulai terjadi, dan nanti ke depannya kalau ekonomi kita semakin jelek, bahkan tidak mungkin akan bertambah lagi gitu. Kemudian dari sektor perbankan juga dikatakan kredit macet akan meningkat ya. Kredit macet sudah mulai meningkat di sejumlah perbankan akibat pandemi ini. Nah, di sini kita lihat bank-bank pun nantinya ada potensi untuk mengalami peningkatan kredit macet atau NPL yang non-perform loan-nya akan meningkat. Karena apa? Karena sejumlah bisnis tidak beroperasi, laba mereka menurun, sehingga mereka kesulitan untuk membayar cicilan mereka ke bank. Nah, itu makanya kemarin pemerintah menempatkan dana 30 triliun di 4 bank BUMN untuk mengantisipasi kejadian seperti ini, supaya bank-bank bisa tetap sehat dan kuat ketika terjadi debt crisis ini. Nah, ini hal-hal yang akan muncul di paruh kedua 2020 nanti yang kita harus siap-siap gitu. Kemudian dari global sendiri ada berita yang cukup mengagetkan, yaitu ditemukannya 83 ton emas palsu di China ya. Jadi nilainya sebesar 2 miliar dolar US dollar. Jadi emas palsu ini digunakan sebagian merupakan adalah cadangan
reverse-nya yuan ya. Jadi 4% dari cadangan devisanya China itu ternyata ditemukan adalah emas palsu. Nah, ini tentunya sangat menjadi kekhawatiran kita semua karena kalau kita lihat ada isu-isu juga mungkin di Amerika juga ada sebagian yang mengatakan bahwa mereka ketika mereka mencetak uang, nah itu emasnya itu pun nggak emas murni lagi gitu, udah emas yang palsu gitu ya. Nah, ini ketika ini terjadi maka tentu akan berpengaruh terhadap mata uang mereka, akan menimbulkan gejolak lagi di dunia, sehingga ini bisa menimbulkan krisis yang baru lagi gitu. Nah, ini masih hal-hal yang masih kita tunggu apakah bola ini akan bergulir lebih kencang lagi atau tidak gitu. Nah, berikutnya adalah masalah krisis pangan. Ya, jadi kalau kita lihat corona ini, COVID ini menimbulkan masalah krisis pangan juga ke depannya gitu. Jadi beberapa industri udah melaporkan, pertanian melaporkan bahwa ada kekurangan stok bahan makanan, kemudian di mart-mart, di swalayan itu juga udah mulai mengalami namanya kekurangan stok makanan dan menimbulkan harga makanan udah mulai meningkat. Nah, ini tentunya satu hal yang harus kita waspadai. Kalau harga makanan meningkat sementara ekonomi susah, ya pendapatan menurun, maka pasti akan ada gap kesenjangan yang mungkin bisa menimbulkan kerusuhan maupun hal-hal lain yang berimpak negatif terhadap ekonomi ke depannya. Nah, jadi pemirsa sekalian bisa perhatikan hal ini ya ketika krisis pangan ini terjadi, maka kita bisa coba lihat saham-saham yang mungkin ada hubungan dengan makanan, mungkin kayak ICBP, Indofood ya, kemudian Hoki. Nah, itu mungkin bisa diperhatikan juga. Nah, kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita bahwa market kedepannya masih ada gejolak ya, kedepannya kita tetap pada realitas bahwa COVID ini masih belum selesai, masih jauh dari selesai. Akan ada kemungkinan gelombang kedua mungkin saat ini udah mulai terjadi di beberapa negara, sementara di negara kita gelombang satu pun belum selesai gitu. Jadi ketika keadaan ini makin memburuk, bukan tidak mungkin terjadi akan ada lockdown lagi di beberapa negara. Dan kalau ini terjadi, otomatis ekonomi akan lumpuh lagi, roda perekonomian tidak jalan, dan ini bisa menimbulkan resesi. Ya, jadi kalau ketika kita namakan resesi, adalah ketika 2 kuartal berturut-turut sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus. Jadi kalau kita nanti di kuartal kedua minus, dan kemudian di kuartal ketiga juga minus, maka itu kita berada di dalam satu namanya resesi, dan tentunya kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Tapi yang kita harus perhatikan adalah ketika COVID ini berkembang, ketika COVID ini makin tidak terkendali, ketika ini makin meluas, maka bukannya tidak mungkin kita akan mengalami yang bukannya kita aja tapi seluruh dunia akan mengalami yang namanya resesi. Dan ini di beberapa negara udah mulai terjadi gitu. Nah, sehingga kita menganalisa bahwa dalam 3 bulan ke depan itu kemungkinan akan ada goncangan di market ya. Agustus, September, Oktober itu akan ada goncangan di market. Kita nggak tahu apakah goncangan ini akan membuat market turun lebih dalam lagi, mencetak low yang baru ya. Jadi kalau kemarin low yang terakhir itu di 3.900-an, apakah level ini akan ditembus? Nah, saya nggak bisa memastikan hal itu, tetapi yang saya bisa sampaikan bahwa akan ada satu goncangan lagi ya, satu penurunan yang cukup besar lagi yang akan membuat market kita terkoreksi cukup dalam. Nah, nanti kita akan lihat apakah koreksinya ini
mampu bertahan di atas level 4000 atau level 4400-an atau di level berapa, kita akan lihat seperti itu. Nah, kita akan coba lihat di grafik teknikalnya ya. Nah, ini adalah grafik teknikal dari IHSG. Kita lihat di sini IHSG masih trennya dalam jangka pendek ini masih naik. Jangka pendek masih naik. Kemudian dia berusaha untuk menutup gap yang ada di level 5100 sampai 5200. Jadi tentu saja kita lihat bahwa IHSG harus mampu menembus dulu level 5000 ya, angka psikologis yang harus ditembus, yang kemarin selama 2 hari kemarin belum berhasil ditembus. Nah, kalau dia bisa tembus level 5000, maka dia ada peluang untuk lanjut ke level 5100-an sampai 5200. Nah, ini adalah gap pertama yang harus ditutup. Kalau ini berhasil dilewati dengan bagus, maka ada gap kedua yang akan dicapai, yaitu di level 5500-an. Ya, di sini ada level gapnya di 5500. Nah, ini adalah target kedua kita, di mana IHSG akan menuju ke sana jika kondisi mendukung. Nah, kalau kita lihat di bulan Juli ini, secara historis rata-rata itu market selalu ditutup dengan kondisi bullish. Jadi market bulan Juli ini cukup bersahabat untuk IHSG. Nah, nanti kita akan lihat apakah IHSG mampu menembus level 5000 dan menuju ke level 5130-an sampai 5200 untuk target pertamanya. Nah, setelah itu nanti masuk bulan Agustus, September, nah saya rasa IHSG akan mulai terkoreksi ya. Akan mulai terkoreksi sehingga ini ada level-levelnya, level supportnya di 4800-an. Kemudian ada level 4500-an ya. Nah, ini level support yang akan terus dijaga, yang kita akan jaga. Nah, kalau ini jebol lagi, maka ada supportnya di 4400 ya, sampai 4350 ya. Nah, ini support-supportnya. Nah, kalau ini pun dijebol, maka baru kita akan menuju ke level 3912 ya. Ini merupakan level support kita yang terjadi di bulan Maret, tanggal 24 Maret kemarin. Nah, itu tadi kira-kira gambaran kita mengenai IHSG dalam 6 bulan ke depan ya. Oh ya, itu kita tadi setelah masuk bulan Oktober, November. Nah, biasanya mungkin bulan Desember akan ada sedikit rebound ya, ada sedikit pemulihan, di mana ada window dressing akhir tahun. Nah, biasanya itu akan ada rally saham di akhir-akhir tahun nanti. Nah, kemudian kita akan bahas news-news apa yang ada di market selama 1 minggu kemarin. Yang cukup menarik saya lihat adalah cerita bangkrutnya Pizza Hut usai 58 tahun. Apakah ada dampaknya ke RI? Nah, kita lihat ini sebenarnya agak aneh juga ya. Agak lucu juga kita lihat karena Pizza Hut yang di Amerika itu sebenarnya berbeda operator dengan Pizza Hut yang ada di Indonesia. Jadi harusnya kebangkrutan yang terjadi di sana tidak menimbulkan impact ke Indonesia gitu. Tapi seperti kita tahu market selalu benar, sehingga dia merespon seperti ini. Yaitu saham Pizza di Indonesia itu mengalami auto reject bawah 2 hari secara berturut-turut. Jadi kita lihat di sini bahwa market selalu merespon hal-hal seperti ini. Hal-hal yang negatif kita lihat walaupun kejadian di Amerika ternyata juga memberikan dampak ke Indonesia, walaupun mereka berbeda kepemilikan gitu ya, beda
pemilikan franchise. Jadi kita lihat ini memang hal yang sering terjadi, lumrah sering terjadi di market ya, ketika apa yang terjadi di luar sana ternyata bisa memberikan impact kepada saham-saham yang ada di Indonesia gitu. Kemudian ada berita menyatakan bahwa Sri Mulyani akan menempatkan dana triliunan ke BPD. Ini berita muncul tanggal 3 Juli kemarin, hari Jumat kemarin siang, sehingga membuat saham-saham yang BPD yaitu Bank Jabar dan Bank Jatim itu melesat naik cukup signifikan. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa saham ya. Ini beberapa saham yang udah request oleh beberapa pembaca di Facebook. Ada MDLN, KBR Pharma, BTN, BRI, AALI, Waskita, dan BJBR. Kita lihat dulu MDLN. Nah, MDLN ini ada berita yang negatif, yaitu utang jatuh tempo, kemudian dapat rating sampah, utangnya melimpah, sehingga ini membuat harga saham MDLN ini tertekan. Kita akan lihat di chartnya ya, kita lihat chartnya MDLN kayak apa. Nah, di sini kita lihat MDLN udah turun terus dan ada peluang untuk menuju ke arah gocap ya, ke 50. Jadi mungkin yang punya saham ini sebaiknya segera cut loss sebelum terjebak di level 50 ya. Kecuali jika Anda ingin berani berspekulasi nyimpan jam jangka lama, ambil berharap nanti dia bisa pulih kembali. Tapi menurut saya agak riskan ya megang saham seperti ini, apalagi di tengah COVID. Kita tahu properti juga nggak mengalami penjualannya, nggak banyak, anjlok penjualannya. Kemudian utangnya tuh tempo juga banyak, sehingga takutnya kalau nanti dia pilot, dia bisa di delisting oleh bursa ya. Kemudian kita lihat saham apa lagi, Kalbe Pharma. Oke, Kalbe Pharma. Oke, Kalbe Pharma di sini kita lihat ada pola ascending triangle. Di sini dia harus berusaha menembus dulu level 1500. Ya, kalau 1500 ini bisa di break, naik ke atas ya. Kalau dia bisa break, maka dia ada peluang potensi untuk lanjut hingga ke 1700-an ya, atau 1670 resisten dia. Nah, kalau break lagi baru tembus ke 1700 ke atas. Nah, ini kita lagi berada di persimpangan. Dia harus menembus level 1500. Kalau enggak nanti dia akan terkoreksi dulu ke bawah. Jadi kita untuk Kalbe Pharma kita mungkin nunggu dia break dulu ke atas, break pola ini, pola ascending triangle. Kalau dia break baru ada konfirmasi untuk masuk. Berikutnya saham BBTN. Nah, BBTN kita lihat ini masih di garis MA20, masih di atas garis MA20. Cuma kita lihat setelah kemarin mendapatkan penempatan dana, dia sempat naik ya. Kemudian dia cenderung sekarang terkoreksi. Kita lihat volumenya juga kecil. Jadi mungkin ini ada koreksi singkat dulu, koreksi wajar menuju ke level 1190 ya. 1190 ini dia punya support yang terdekat ya. Kemudian berikutnya ada di support 1170. Jadi dia mungkin akan koreksi dulu ke sana, konsolidasi. Nah, nanti kalau kuat dia baru akan lanjutkan lagi ke atas menembus level 1300. Dan di sini juga ada gap, kita lihat sini ada gap di 1244. Dan ini sebenarnya udah ditutup kemarin. Ya, high-nya sampai di 1295. Jadi kita masih menunggu dia punya pergerakan. Ini masih turun dulu.
kita lihat apakah dia mampu bertahan di support dia. Kalau dia kuat di support, dia akan mantul naik ke atas lagi menuju ke level 1300-an sebagai resisten dia yang harus dilewati. Kemudian oke, ini BBRI. Nah, BBRI kita lihat ini cenderung sideways selama 1 minggu belakang. Ini masih di level 3000-an sampai level 3200. Jadi setelah mengalami kenaikan rally kemarin, kemudian ada berita penempatan dana, dia juga cepat naik. Tapi setelah itu udah mulai terkoreksi dan sekarang ini lagi menunggu momentum untuk apakah dia akan lanjut naik atau akan kembali turun ke bawah menuju ke level 2800-an, 2820 ya. Ini kemarin level terendah dia di sini. Di level 2800 low kemarin tanggal 12 Juni. Jadi ini BRI juga masih sideways. Oke, berikutnya kita lihat saham apa lagi yang dibahas, yang minta dibahas. AALI Waskita BJBR. AALI ini bergerak di sektor sawit ya, agriculture. Nah, ini kita lihat ini masih berusaha untuk naik ke resisten dia di 9000 ya. Jadi kita butuh konfirmasi ketika dia udah break 9000, maka dia ada peluang untuk balik lagi ke atas ke level 9730. Jadi 9725, 9750 itu ada gap yang harus dia tutupi ya. Nah, tuh jadi kita lihat apakah dia mampu menembus resisten di 9000. Kalau dia kuat di 9000, maka bisa ada peluang lanjut ke 10000. Oke, kemarin dia juga baru bagi dividen sehingga mengalami penurunan ya, setelah habis bagi dividen penurunan, dan ini masih berjuang untuk kembali ke 9000-an. Oke. Sama Waskita. Nah, Waskita ini ada sentimennya cukup jelek ya. Kita lihat Waskita ini. Nah, ini ada berita yang mengatakan bahwa laba bersih Waskita itu anjlok 76% di tahun 2019. Berarti ini kemarin laporan keuangan di kuartal 1 terbitkan untuk pendapatan mereka selama tahun 2019 itu anjlok 76%. Nah, sudah kita ketahui di masa COVID ini udah pasti akan ada gangguan lagi di proyek-proyek mereka, sehingga mungkin pendapatan mereka bisa turun lebih dalam lagi. Sehingga kalau kita lihat kemarin sempat naik, kemudian bagi dividen, kemudian dia cenderung turun. Jadi kalau saya lihat charts kita masih akan cenderung turun ke 600-an ya. Bagi ini udah di bawah MA20, maka ini dia akan cenderung turun ke bawah dengan support yang terdekatnya di sekitar 690-700 ya. Kalau ini dijebol, maka otomatis dia akan turun menuju ke 650 sampai 630 seperti itu. Kemudian terakhir kita bahas BJBR ya. BJBR, nah ini BJBR, kita lihat seperti kemarin, yaitu ada berita penempatan dana di Bank BPD sehingga membuat dia naik signifikan ya, naik sekitar berapa persen itu? Oke, kurang lebih 10%. Nah, kita lihat sini ada lonjakan volume juga cukup signifikan, sehingga dia ada peluang untuk lanjut kembali menuju ke menutup gap di 950-an. Nah, kita lihat kalau ini
berhasil ditutup, maka dia ada peluang untuk balik ke 1000. Jadi kita ini peluang cukup bagus di saham Bank BJBR. Dan sampai kita menunggu apakah efek berita ini mampu mengangkat BJBR naik ke level 900-an sampai 1000. Seperti kita ketahui, pada waktu berita penempatan dana di bank BUMN itu efeknya cuma 1 hari aja ya, 1 hari doang. Setelah itu kemudian harga sahamnya kembali turun gitu. Nah, ini kita akan lihat apakah pola ini akan berulang, apakah hanya naik 1 hari aja kemudian dia turun lagi, atau dia akan mampu melanjutkan kenaikannya terus sampai ke 920, bahkan terus sampai 950. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran untuk BJBR. Oke, kita udah bahas beberapa saham. Kita juga udah bahas IHSG ke depannya seperti apa. Saya rasa video kali ini cukup sekian dulu ya. Jika kalian suka, kalian bisa like video ini dan jangan lupa subscribe juga. Dan kalau merasa video ini ada manfaatnya, bisa boleh share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga dapatkan informasi yang sama. Oke, kalau kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bahas di podcast minggu depan. Jadi kita akan usahakan bikin podcast ini secara rutin. Nanti kita akan bahas apa yang menjadi pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di podcast minggu depan. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga kita cuan selalu ya.